Ya, pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum? Pernah dengar? Abdullah bin Abi Umi Maktum? Ya, saya persingkat sampai di sini. Perhatikan, beliau sahabat senior, fisiknya terbatas, pandangannya terbatas karena nggak bisa melihat, keadaan rumahnya terbatas. Jaraknya dari masjid tidak terlalu dekat. Tapi beliau pribadi ahli masjid, senang i'tikaf. Zuhur ke asar i'tikaf, asar ke maghrib i'tikaf. Ya, maghrib ke isya i'tikaf. Problemnya subuh. Karena jarak isya ke subuh, ya itu juga cukup jauh. Masjidnya tidak sebaik seperti yang kita dapatkan di masjid kita sekarang. Alasnya tanah. Atapnya tadinya kosong, terus ditutup oleh daun-daun kurma. Batangnya pelepah kurma. Ya. Tingginya itu sekitar sab'ina dzira'. Sab'ina dzira' itu berarti 3,5 meter ke atasnya. Ya. Jadi kalau masuk ke Masjid Nabi pada waktu itu pas di atas kepala sedikit, tangan bisa pegang. Ya kan? Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, dalam situasi itu beliau masih pengen itikaf datang di awal waktu subuh. Cuma karena nggak bisa, datang ke Nabi begini. Ya Rasulullahi, atau kama qala, aliyya rukhsah. Ya Nabi, saya senang ke masjid. Saya pengen jadi ahli masjid. Cuma saya terbatas. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau dekat. Mata nggak bisa lihat. Ya, subuhnya juga tidak mudah. Boleh nggak saya punya rukhsah, keringanan, supaya menunaikan subuhnya di rumah? Nabi tidak mengiyakan, tidak melarang. Perhatikan jawabannya. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul adzan? Apakah engkau masih mendengar adzan? Kata beliau Abdullah bin Abi Maktum, bala ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan atau kama qala fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, maka tunaikanlah itu di masjid. Bayangkan. Di-highlight oleh para ahli hadis. Satu, adzan terdengar. Tuh. Ya kan? Diketahui. Ya, yang penting wasilahnya sampai. Al-hukmu yaduru ma'illati. Kalaupun nggak bisa terdengar keluar, artinya kita paham waktu sholat. Kalau yang bisa terdengar di Osaka tuh boleh terdengar tuh, ya, masih bisa tuh keluar tuh. Ya, itu bayangkan maksudnya apa? Yang adzannya pun adzan yang baik supaya terdengar nyaman orang ke masjid. Tadi adzan bagus tuh, yang adzan di sini tadi tuh. Ya. Madinah mirip-mirip tuh. Maksud mirip-mirip tuh gini, bukan lagu ya, bukan. Ya, maksud mirip-mirip tuh begitu as-salat subuh kan? As-salatu khairum minan naum. Salatnya yang panjang tuh. Ya kan? Naumnya pendek kan? As-salatu khairum minan naum. Pendek kan? Nah, di kita di Indonesia kadang-kadang naumnya yang panjang. Ya, salatu khairum minan naum. Tidur lagi tuh. Ya. Saya mau balik tuh. Satu, adzan. Atau kalau kita tidak dengar adzan seperti sekarang, sepanjang beriman, catat waktu salat. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalimat bebasnya, orang beriman itu tahu waktu salat. Jelas? Oke. Selanjutnya apa? Begitu mendengar kalimat Nabi, sepanjang engkau mendengar itu, usahakan tunaikan di masjid. Maka sejak saat itu beliau mengatur waktunya. Bayangkan, tidak punya penuntun, jalan, meraba ke arah masjid, datang di awal waktu di masjid yang kondisinya tadi saya uraikan. Anda bisa bayangkan, sejak saat itu, bahkan adzan subuh, itu haknya menjadi Abdullah bin Abi Umi Maktum. Milik Abdullah bin Abi Umi Maktum, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Bilal itu naik menjadi adzan pembuka. Bilal adzan pembuka sebelum subuh tiba untuk mengingatkan siap-siap waktu subuh. Sejak peristiwa itu, saking pentingnya subuh. Saking pentingnya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran 50 ayat sebagai persiapan bagi masyarakat. Ayo siapkan agenda, siap-siap ke masjid, waktunya penting, mohon sama Allah. Baru setelah itu Abdullah bin Abi Maktum itu adzan, sahabat semua sudah ada di masjid. Itu yang menjadikan mereka dengan seluruh aktivitasnya sampai sekarang dikenang sukses apapun aktivitas mereka dan profesi mereka. Tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi ini dengan semua kegiatannya kecuali mereka sukses dan bahagia. Silahkan Anda cek, profil mereka banyak sekali. Makanya bacanya tuh diperdalam lagi. Baca sirah, kajiannya ditambah supaya motivasi. Jangan yang aneh-aneh. Ya, Anda misalnya kan pelajar nih. Dari pelajar itu keluarkan ayat-ayat tentang ilmu, hadisnya apa. Lihat profil sahabat yang fokus di bidang ilmu. Ali bin Abi Thalib belajarnya bagaimana?